Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lavenia Dira. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan aku doain semoga kalian masuk surga. Di video kali ini aku bakalan bahas serial film Squid Game yang ternyata terinspirasi dari kisah nyata, guys. Dimana ada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, kemudian mereka ini dijemput dengan sebuah mobil van dan dibawa ke suatu tempat terpencil. Lalu kemudian mereka ini dikumpulkan di sebuah tempat seperti penjara dan lalu diberikan seragam dan juga namanya pun diganti dengan sebuah nomor, yang mana mereka ini semua harus melakukan tugas secara paksa dan kalau nggak mau atau melakukan kesalahan bakalan langsung ditembak. Mirip banget kan guys sama serial film Squid Game? Kalau gitu langsung aja kita ke inti ceritanya guys. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Jung. Dia ini berusia 12 tahun dan tinggal di sebuah pedesaan. Jung ini dikenal sebagai anak yang baik, bahkan di usianya yang masih sangat kecil yaitu 12 tahun, Jung ini kesehariannya merawat ibunya yang sedang sakit. Dari mulai menyiapkan makanan dan juga menyuapi ibunya, karena Jung ini adalah anak satu-satunya dari keluarganya. Nah, pada suatu hari, si Jung ini tiba-tiba hilang dan tidak ditemukan keluarganya walaupun udah dicari kemana-mana. Yang ternyata sebelumnya Jung ini sempat pergi dengan seorang paman, yaitu tetangganya sendiri, untuk ikut ke sebuah kota buat nganterin bahan pertanian. Karena si Jung ini penasaran dengan suasana kota, akhirnya si Jung ini ikutlah dengan pamannya tadi. Dan setelah sampai di sana, Jung ini terpesona dengan keindahan yang ada di kota. Karena selama ini kan Jung tinggal di sebuah pedesaan yang jauh dari kata modern. Jadi wajar aja ya kalau si Jung ini agak-agak terlihat norak istilahnya. Kemudian pamannya ini pamitlah untuk bekerja terlebih dahulu dan si Jung ini diperintahkan untuk menunggu di sebuah tempat game atau kalau zaman sekarang mungkin kayak tempat permainan time zone atau dingdong gitu kali ya. Karena saking senengnya nih si Jung main game digital, karena emang sebelumnya kan belum pernah tuh dia main game kayak gitu. Sampai akhirnya nih koin yang dikasih pamannya ini udah keburu habis sebelum pamannya ini pulang kerja. Si Jung ini akhirnya kebingungan deh tuh mau ngapain lagi. Akhirnya dia nunggu pamannya itu di depan toko game centernya. Kemudian pada saat Jung ini lagi duduk-duduk santai sambil celingak-celinguk, tiba-tiba ada polisi datang nih nyamperin si Jung dan nanya, "Kamu lagi ngapain sendirian di sini?" Sampai akhirnya si polisi ini nyuruh si Jung buat ikut ke kantor polisi dan diamanin di sana. Karena polisi ini bilangnya bakalan dianterin ke rumah pamannya tadi. Dan juga Jung percaya-percaya aja karena kita taunya kan polisi itu baik, pasti benar-benar mau melindungi rakyatnya. Kemudian Jung ini akhirnya sampailah di kantor polisi yang ternyata di sana juga banyak tuh orang-orang lain dari berbagai usia. Ada anak-anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, pokoknya campur deh. Setelah nunggu beberapa jam di kantor polisi, datanglah sebuah mobil van yang dibilangnya itu sebagai mobil jemputan buat nganterin orang-orang ini pulang katanya. Nah loh, mirip banget kan sama serial Squid Game karena di serial itu juga pesertanya dijemput pakai mobil van gitu. Yang ternyata mereka ini setelah masuk ke dalam mobil itu diberikan sebuah minuman yang bisa bikin mereka ini tiba-tiba ngerasa ngantuk. Sampai akhirnya mereka semua tertidur di dalam mobil itu. Jadi guys, ternyata orang-orang ini tadi jadi korban penculikan yang mana modusnya ini dibawa ke kantor polisi, dijemput mobil van, dan kemudian diberikan minuman yang bisa bikin mereka ini nggak sadarkan diri. Kemudian mereka tiba di sebuah tempat misterius yang terlihat seperti sebuah penjara besar. Di sana juga ada sebuah pintu gerbang untuk masuk ke wilayah itu yang berukuran tinggi besar dan terbuat dari pintu baja. Yang katanya nih hanya bisa dikunci dari bagian luar aja. Jadi guys, dari dalam tuh nggak ada yang bisa buka supaya tidak ada yang bisa kabur dan area ini juga dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata.
Lalu kemudian Jung dan orang-orang ini dibawa masuklah ke dalam bangunan itu, yang ternyata tuh banyak sel-sel jeruji besi, yang di dalamnya ini tempat tidurnya berbentuk tempat tidur susun, dan dalam satu ruangan bisa menampung 80-100 orang. Persis banget kayak di serial Squid Game, guys. Belum selesai sampai di situ, jadi pada saat udah masuk nih, kemudian mereka ini dipisahkan berdasarkan usia mereka masing-masing. Jadi maksudnya tuh khusus anak-anak laki-laki atau perempuan, dewasa juga sama antara laki-laki dan perempuan, jadi dikelompokkan masing-masing. Nah, setelah itu khusus laki-laki baik dewasa maupun anak-anak, kepalanya ini digundulin, guys. Lalu kemudian diberikan seragam berwarna biru yang kalau dilihat-lihat nih, modelannya mirip banget kayak di serial Squid Game tuh, jaket sama celana, yang ternyata juga bertuliskan nomor atau angka. Jadi pada saat itu mereka ini dipanggil berdasarkan nomor urut yang tertera pada baju masing-masing. Jadi nama asli mereka ini dihilangkan dan diganti dengan sebuah nomor. Jadi kalau dipanggil sama petugas nih, contohnya, "Hey kamu 428" atau "Hey kamu 527". Seperti itu guys, katanya sih biar lebih gampang. Dan ternyata si Jung ini mendapatkan nomor 456, yang ternyata ini mirip banget sama salah satu peserta di serial Squid Game, guys. Kemudian mereka ini diharuskan mematuhi peraturan-peraturan dan perintah dari penjaga yang ada di sana, yang kalau mereka ini nggak nurut atau melanggar, lagi-lagi mereka ini akan langsung ditembak, guys. Sampai akhirnya keesokan harinya di jam 5 pagi ada alarm yang berbunyi, pertanda kalau semua orang yang ada di sana harus bangun. Tapi karena si Jung ini baru hari pertama masuk ke tempat itu, jadi si Jung ini masih agak-agak bingung deh tuh, dia harus ngapain aja dan harus ngerjain apa. Karena guys, kalau di dalam sana tuh kita nggak dikasih tahu harus ngapain aja. Jadi kita nih mesti adaptasi sendiri dengan cara ngeliatin orang-orang yang udah lama ada di sana. Dan pada saat keluar dari kamar, yang ternyata sudah banyak orang-orang yang lagi pada ngumpul di sebuah lapangan. Selain tempatnya yang luas, jadi tempat ini tuh bener-bener ada di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian. Dan bangunan ini juga dibangun dengan pagar yang sangat tinggi untuk menghindari orang-orang ini kabur dari tempat itu. Jadi para peserta di sana bakalan mikir 2 kali nih buat kabur, karena selain sulit, yang pastinya kalau ketahuan kabur itu bakalan langsung ditembak, guys. Di dalam tempat itu juga tersedia fasilitas-fasilitas seperti pabrik, gereja, tempat pangkas rambut, sampai ada juga arena pemandian yang disediakan untuk para peserta dan juga untuk para petinggi-petinggi yang mengelola tempat tersebut. Kegiatan para peserta ini dimulai dari jam 5 pagi. Kemudian mereka ini berkumpul di sebuah lapangan dan mereka ini diharuskan menyanyikan lagu kebangsaan dengan cara sambil hormat, guys. Nah, si Jung ini sempat dipukul sama petugas di sana karena dia ini belum hafal sama lagunya, guys. Ya gimana mau hafal? Karena kan dia ini masih orang baru dan pertama kali masuk di sana. Jadi wajar aja ya kalau masih nggak hafal. Para peserta di sana benar-benar diperlakukan gak manusiawi, dari mulai ruangan kamar yang menampung sampai 100 orang. Sikat gigi yang diberikan pun sangat terbatas, dan dari 100 orang yang ada di kamar itu hanya diberikan 30 piece sikat gigi. Dan parahnya lagi guys, seragam yang dari awal mereka dikasih tuh pas awal datang itu benar-benar cuman dikasih 1 baju aja, jadi gak dikasih penggantinya. Kebayang gak tuh joroknya kayak apa? Baju gak ganti, sikat gigi pun dipakainya secara berbarengan. Dan ternyata orang-orang ini diculik ke tempat itu untuk melakukan kerja paksa, guys. Jadi di sana tuh ada sebuah pabrik yang mana pegawai-pegawainya ini adalah para peserta yang diculik paksa tadi. Dan mereka ini juga bekerja tanpa mendapatkan gaji sepeser pun.
Benar-benar berasa kayak di neraka banget ya guys. Mereka bekerja setiap hari tanpa bayaran. Belum lagi nih guys, kalau seandainya pekerjaan mereka ini nggak capai target, itu bakalan kena hukuman juga. Dan ternyata jatah makanan yang diberikan untuk mereka juga sangat dibatasi, dan porsinya ini sangat amat sedikit, sehingga para peserta di sana itu badannya menjadi sangat-sangat kurus. Sampai-sampai katanya nih guys, kalau mereka ngelihat ada binatang lewat tuh seperti tikus, burung, atau apapun itu, dan itu langsung bakalan dikejar untuk dimakan bareng-bareng. Selain itu juga para wanita di sana rata-rata nih semuanya mengalami pelecehan oleh para penjaga di sana. Bahkan ada yang sampai hamil juga. Tapi anehnya guys, setiap kali ada wanita yang hamil, nanti si wanita ini akan dipanggil ke dokter yang katanya akan disuntikan sesuatu sampai membuat janinnya ini keluar atau alias keguguran. Dan parahnya lagi, ternyata yang mengalami pelecehan bukan dari kaum wanita aja, tapi juga dari kaum laki-laki, termasuk si Jung tadi. Jadi si Jung ini sejak awal masuk ke sana sudah mengalami pelecehan oleh para lelaki dewasa. Singkat cerita, selama bertahun-tahun para peserta yang diculik tadi di sana kerja paksa, itu nggak ada satu orang luar pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam bangunan itu. Karena selain bangunan temboknya yang besar, akses ke sana juga sangat sulit. Jadi orang-orang luar tuh taunya kalau bangunan itu adalah semacam pusat pembinaan, yang mana di depan gedung itu tertulis sebagai pusat dinas sosial. Jadi tempat itu dianggap kayak tempat dinas sosial gitu, atau tempat penampungan orang-orang tunawisma, orang-orang yang gak punya keluarga, dan juga orang-orang yang udah tua tapi gak ada yang mengurus. Karena memang di tahun itu tempat ini sempat diiklankan kalau itu tempat yang menakjubkan, yang diberikan pemerintah sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang gak punya rumah. Ya pantesan aja orang-orang mikirnya kalau di tempat itu emang tempat yang sangat aman. Ya padahal aslinya tuh gak seperti itu guys. Dan ternyata guys, faktanya lagi tempat ini emang diketahui oleh pemerintah di sana, dan para pelakunya juga dapat backingan dari polisi. Makanya tadi pas di awal kan orang-orang ini diculik atau ditangkap secara paksa oleh para polisi. Jadi sebenarnya bukan tunawisma atau gelandangan, jadi ditangkap karena emang random aja polisinya. Ternyata polisi ini emang ditargetin sama pemerintah yang katanya tujuannya ini nih untuk membuat kota jadi enak dilihat tanpa ada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Alhasil makanya si polisi ini nangkepin lah orang-orang itu yang padahal bukan gelandangan ataupun tunawisma, tapi karena ditargetin dan dijanjikan bonus yang besar, makanya si polisi ini asal tangkap-tangkap aja tuh. Oke, kita balik lagi ke cerita bangunan tadi. Jadi, bangunan ini ternyata ada orang-orang cacat fisik yang tidak bisa dipekerjakan di pabrik. Kemudian orang-orang ini dikumpulkan di satu bangunan yang orang-orang di sana ngelihatnya itu atau nyebutnya zona zombie. Kenapa dibilang zona zombie? Karena isinya tuh orang-orang cacat dan orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi untuk dipekerjakan. Kemudian mereka ini dibius sampai akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kegiatan mereka itu sehari-harinya cuma tiduran aja guys. Singkat cerita, 2 tahun kemudian sejak si Jung dibawa ke sana, tiba-tiba nih ada rombongan yang baru datang, yang ternyata salah satu peserta di rombongan itu adalah ayahnya Jung sendiri. Kemudian sampai akhirnya di bulan Desember tahun 1986 ada seorang jaksa dari kota Busan yang bernama Kim Yong-won, yang ceritanya dia tuh lagi berburu dan gak sengaja ngelihat sekumpulan orang-orang yang lagi memperbaiki sistem pengaliran air di sana, yang mana orang-orang ini semuanya pakai jaket biru dengan diawasi beberapa penjaga yang memegang senjata. Nah, karena melihat ada keanehan, jaksa ini akhirnya mengintai mereka sampai ada adegan di mana para peserta itu seperti kecapean, jadinya istirahat lah. Tapi malah dipukulin oleh penjaganya.
Kemudian ada salah satu peserta juga yang mencoba kabur, tapi si penjaga ini langsung nembakin pistol ke udara yang membuat suasana menjadi mencekam. Sampai akhirnya si jaksa ini berusaha mencari tahu apa yang terjadi di sana. Tapi pada saat si jaksa ini ingin mencari tahu ke dalam, itu sempat dihalang-halangi oleh para penjaga di sana. Dan akhirnya si jaksa Kim ini melakukan penggerebekan bersama dengan timnya. Dan ternyata di dalam itu menemukan banyak banget uang cash dari berbagai negara yang jumlahnya ini mencapai 87 miliar. Yang sebenarnya di tahun itu sangatlah besar. Selain itu juga orang-orang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya ternyata ditemukan di tempat itu, yang setelah ditanya mereka ini langsung buka suara dan menyatakan bahwa mereka ini ternyata diculik dan disuruh kerja paksa. Kemudian setelah diusut oleh jaksa Kim siapa penanggung jawabnya, yaitu bernama Park In-ko, yang saat itu juga langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara aja loh. Karena si Park ini hanya didakwa salah menangkap orang dan dipekerjakan secara paksa. Ya mungkin namanya juga ada campur tangan pemerintah ya guys, otomatis ada permainannya di balik ini semua. Malah katanya nih si Park In-ko ini tetap dilindungi dan masih aja dibela oleh pemerintah. Padahal kalau dilihat dari kasusnya banyak orang-orang yang terlibat atau yang seharusnya bertanggung jawab juga. Tapi kenapa hanya si Park ini yang ditangkap dan itu pun hanya 2 tahun penjara? Benar-benar gak habis pikir banget ya guys. Kelakuan sesadis itu, perlakuan sekejam itu cuman dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan habis itu udah bisa bebas lagi. Oke, itu dia guys pembahasan cerita kita kali ini mengenai kasus yang katanya kisah nyata dari serial film Squid Game. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah benar-benar mirip? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa aku ingetin lagi untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Bye bye.